warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Mahatma Djoko Subandi MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyudono. Yang terhormat Bapak Padil SPD selaku Wakakurikulum SMA Negeri 1 Banyudono. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas 12 SMA Negeri 1 Banyudono. Serta Bapak Ibu orang tua wali kelas 12 dan anak-anakku tanpa terkecuali. Selamat datang kami ucapkan pada acara sosialisasi ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021 SMA Negeri 1 Banyudono. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih berkumpul untuk mengikuti sosialisasi ujian sekolah anak-anak kita tercinta, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara sosialisasi ujian sekolah siang hari ini. Kami harap dengan mengikuti sosialisasi hari ini, Bapak Ibu orang tua wali sekalian dapat senantiasa menjadi jembatan untuk anak-anak kita tercinta menuju ke seberang, yaitu jenjang yang lebih tinggi. Terkhusus untuk anak-anakku semuanya, kelas 12, mohon untuk disimak dengan baik. Jika perlu, kalian bisa menyiapkan catatan untuk menuliskan hal-hal penting kaitannya dengan ujian sekolah yang akan kalian ikuti serentak. Baiklah, berikut saya bacakan susunan acara sosialisasi pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Dilanjut acara yang ketiga adalah tanya jawab, dan terakhir, penutup. Mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan informasi mengenai ujian sekolah kelas 12 oleh Bapak Kepala Sekolah, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu orang tua wali serta anak-anakku semuanya memiliki pertanyaan ketika pemaparan berlangsung, silahkan bisa disampaikan melalui chat di Zoom dan akan kami bacakan setelah pemaparan selesai. Kepada Bapak Dr. Andes Mahatma Djoko Subandi MPD, kami persilahkan. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya buka masker saja, biar jelas. Mohon maaf. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan terbukti bisa mengikuti acara ini dengan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali yang telah berkenan mendampingi putra-putrinya. Juga terima kasih kepada putra-putriku siswi kelas 12 yang sudah mulai mengikuti acara
sosialisasi POS US tahun 2020-2021. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, sampai saat ini kita masih melaksanakan KBM secara daring atau online. Bahkan pelaksanaan ujian sekolah pun nanti juga dilaksanakan secara daring. Pertama kali untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, kepada Bapak Ibu orang tua siswa atau wali, 3 tahun yang lalu Bapak Ibu telah menitipkan putra-putri Bapak Ibu untuk kami didik, kami latih, kami bimbing. Dan ketika itu pula Bapak Ibu sudah menyumbangkan dana pembangunan yang alhamdulillah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian mulai tahun 2020 dinyatakan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah sekolah gratis, sehingga sampai sekarang pelaksanaan operasional sekolah itu di backup dari dana APBN dan APBD Provinsi Jateng. Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia, terutama kepada Bapak Ibu orang tua siswa, kami sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya yang telah mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam KBM daring, seperti ketika kami membuat edaran, dan juga mohon maaf yang setulus-tulusnya ketika Bapak Ibu guru pengampu kelas 12 dirasa masih banyak memberikan tugas karena memang sulit memilih metode yang paling cocok, paling pas, yang efektif, efisien begitu di masa pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih pendampingan Bapak Ibu orang tua dan sekaligus mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu serta anak-anakku, sebelum saya bacakan POS US 2020-2021, kami sampaikan beberapa pesan. Yang pertama, nanti anak-anak ketika pelaksanaan ujian sekolah mulai tanggal insya Allah 29 Maret sampai 8 April, meskipun pelaksanaannya daring atau dari rumah, sebaiknya anak-anakku tetap memakai seragam sekolah seperti pada hari ketika kalian datang di sekolah. Punya pengaruh psikis insya Allah sangat tinggi ketika kalian menggunakan seragam sekolah meskipun di rumah, sehingga kalian mengerjakan ujian sekolah itu seakan-akan kalian itu berada di sekolah. Sekali lagi, meskipun dari rumah saja. Dan saya berdoa semoga semuanya sukses dan lancar. Berikutnya, Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anakku, meskipun pelaksanaan US nanti daring, saya yakin anak-anak akan mengerjakan secara jujur. Jadi prestasi itu penting, tetapi jujur itu lebih utama dan kejujuran itu lebih mulia. Saya percaya itu karena saya tidak bisa cek ke rumah kalian satu persatu. Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia, baiklah, akan saya bacakan POS ujian sekolah tahun 2020-2021. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Banyudono nomor 800/015 tentang prosedur operasional standar atau POS ujian sekolah SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2020-2021. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Keselamatan dan kesehatan bagi peserta didik,
pendidik dan tenaga kependidikan merupakan prioritas utama dalam layanan penyelenggaraan pendidikan. 2. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih dalam potensi risiko cukup tinggi, perlu dilakukan upaya yang diarahkan untuk mendukung percepatan penanggulangan dalam memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. 3. Ujian sekolah, kelulusan peserta didik, dan kenaikan kelas merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tetap diselenggarakan dengan memberikan penyesuaian berdasarkan kondisi kedaruratan akibat pandemi COVID-19. Memutuskan, menetapkan. Pertama, memberlakukan prosedur operasional standar ujian sekolah SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2020-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi anak-anak tanpa dipungut biaya. Ketiga, jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Banyudono pada tanggal 22 Februari 2021. Kepala sekolah cap ditandatangani Dr. Andes Mahatma Joko Subandi MPD. Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia, pengertian dalam prosedur operasional standar ujian sekolah ini yang dimaksud dengan ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari SMA Negeri 1 Banyudono. 2. Ujian yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Banyudono merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. 3. Peserta didik adalah peserta didik SMA Negeri 1 Banyudono. 4. Kepala sekolah adalah kepala SMA Negeri 1 Banyudono. Berikutnya, kisi-kisi ujian sekolah adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal ujian sekolah yang disusun berdasarkan kriteria pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA Negeri 1 Banyudono. Ujian yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Banyudono dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 2013. Diselenggarakan secara daring atau online dengan memanfaatkan jaringan internet. Berikutnya, prosedur operasional standar ujian sekolah yang selanjutnya disebut POS US adalah ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan US di SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2020-2021. Kriteria kelulusan adalah persyaratan minimal kelulusan peserta didik SMA Negeri 1 Banyudono. Bapak Ibu, orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia, berikutnya persyaratan peserta. 1. Peserta didik telah berada pada tahun terakhir atau kelas 12 SMA Negeri 1 Banyudono. 2. Peserta didik memiliki laporan penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran sampai dengan semester genap kelas 12. Jadi 6 semester. 3. Peserta yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian sekolah utama dapat mengikuti ujian sekolah susulan. Hak peserta ujian sekolah. 1. Setiap peserta didik SMA Negeri 1 Banyudono yang telah memenuhi persyaratan berhak mengikuti ujian sekolah. 2. Peserta ujian sekolah berhak mendapatkan alamat link soal ujian yang dibuat oleh panitia ujian. Insya Allah besok menyusul. 3.
peserta ujian sekolah yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian sekolah utama dapat mengikuti ujian sekolah susulan. Di sini berarti ujian sekolah utama hanya sekali. Dibolehkan mengikuti ujian sekolah susulan ketika alasannya dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya kewajiban peserta ujian sekolah. 1. Peserta ujian sekolah wajib mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan. 2. Peserta ujian sekolah wajib mematuhi tata tertib peserta ujian sekolah. Berikutnya pendataan peserta ujian sekolah. 1. SMA Negeri 1 Banyudono sebagai pelaksana ujian sekolah melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik. 2. Panitia ujian sekolah melakukan verifikasi data calon peserta ujian sekolah. 3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta ujian sekolah. Dan panitia ujian sekolah menerbitkan nominasi peserta ujian sekolah. Panitia ujian sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum sebagai ketua, kemudian sekretaris, bendahara, guru pengampu mata pelajaran sebagai penyusun naskah soal, guru sebagai proktor, guru sebagai pengolah dan verifikasi nilai, petugas pengawas kelas. Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia dan anak-anakku yang saya sayangi, berikutnya kisi-kisi ujian sekolah terdiri dari kisi-kisi ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 disusun berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi dan lingkup materi pada kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh guru mapel kelas 12. Kisi-kisi ujian sekolah memuat kompetensi dasar, materi pokok, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan kunci jawaban. Anak-anakku, bahan ujian sekolah berupa master soal dan naskah soal yang merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia. SMA Negeri 1 Banyudono menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah ujian sekolah selama masa penyimpanan baik bentuk cetak maupun file beserta link soal. Materi ujian sekolah SMA Negeri 1 Banyudono disusun berdasarkan kurikulum 2013 meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. 2. Ujian sekolah dilaksanakan bentuk ujian tulis berbasis online atau daring. 3. Mata pelajaran dalam ujian sekolah tertulis meliputi semua mata pelajaran. Berikutnya, bahan dan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 berasal dari 30% materi kelas 10, 30% materi kelas 11, dan 40% materi kelas 12. Saya ulangi karena ini penting. Bahan dan mata pelajaran yang diujikan dalam ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 berasal dari 30% materi kelas 10, 30% materi kelas 11, dan 40% materi kelas 12. Dengan level kognitif, level 1 itu mudah 40%, level 2 itu sedang 50%, dan level 3 itu sukar atau sulit 10%. Bentuk soal ujian sekolah adalah soal objektif atau pilihan ganda.
dengan jumlah dan waktu pelaksanaan sebagai berikut. Pendidikan agama dan budi pekerti, jumlah soal 50, waktunya 120 menit. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, jumlah soal 50, waktunya 120 menit. Bahasa Indonesia, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Matematika, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Sejarah Indonesia, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Bahasa Inggris, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Kelompok B, seni budaya, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Pendidikan kewirausahaan, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Kelompok peminatan MIPA, matematika peminatan, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Fisika, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Biologi, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Kimia, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Kelompok peminatan IPS, sejarah, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Geografi, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Ekonomi, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Sosiologi, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Kelompok lintas minat dan muatan lokal. Ekonomi, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Kimia, jumlah soal 40, waktu 120 menit. Bahasa dan sastra Inggris, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Muatan lokal bahasa Jawa, jumlah soal 50, waktu 120 menit. Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia, berikutnya waktu pelaksanaan ujian sekolah. Pertama, ujian sekolah dilakukan 1 kali, yang terdiri dari ujian sekolah utama dan ujian sekolah susulan yang diselenggarakan secara online atau daring. Ujian sekolah susulan hanya berlaku bagi peserta ujian yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat yang sah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. 3. Jadwal pelaksanaan ujian sekolah sebagai berikut. Mulai dari Senin 29 Maret 2021 pukul 07.30 dan seterusnya sampai insya Allah berakhir pada Kamis 8 April 2021. Selain ini nanti jadwal bisa di-share lewat WA dari wali kelas masing-masing. Berikutnya, ujian sekolah susulan dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian sekolah utama selesai. Jadwalnya menyusul karena ketika itu hampir berhimpitan atau bersamaan dengan UTBK dari perguruan tinggi. Saya berdoa dan berharap anak-anakku semua bisa mengikuti ujian sekolah utama dengan sehat dan sukses, tanpa harus ada yang mengikuti susulan. Sekali lagi, saya berdoa dan berharap agar semua anak-anakku kelas 12 bisa mengikuti ujian sekolah utama. Amin. Berikutnya,
Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku yang berbahagia, ruang ujian sekolah. Ujian sekolah dilaksanakan secara online atau daring sehingga panitia ujian sekolah tidak menyiapkan ruang khusus untuk peserta ujian. Nah, dalam hal ini anak-anakku, kalian harus menata ruang di salah satu kamarmu masing-masing dengan sebaik-baiknya, senyaman-nyamannya. Matur kepada Bapak Ibu di rumah untuk bisa ada satu ruangan yang representatif, artinya nyaman dan aman untuk melaksanakan ujian. Sekali lagi, saya mohon dengan hormat kepada anak-anakku, pada waktu kalian melaksanakan ujian sekolah, tolong kalian berpakaian seragam seperti saat kalian berada di sekolah. Artinya Senin, Selasa OSIS, Rabu, Kamis batik, dan Jumat pramuka. Saya punya alasan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, itu akan berpengaruh psikis sangat hebat, karena kalian akan bekerja maksimal. Jadi kalian akan menganggap bahwa kalian melaksanakan tugas itu seperti di sekolah, meskipun di kamarnya, di rumahnya masing-masing. Berikutnya, pengawas ruang ujian sekolah. Pengawasan dilakukan secara online oleh tim pengawas kelas yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Sekolah. Pengawas kelas membantu kelancaran peserta ujian dan mencari solusi apabila peserta ujian menemui kesulitan dalam pelaksanaan ujian. Insya Allah nanti putra-putriku akan dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Jadi ketika ada permasalahan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing. 3. Pengawas kelas adalah wali kelas 12. Nah, ini tadi yang diberikan tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan ujian sekolah. Berikutnya, pengawas ujian sekolah online harus mudah dihubungi oleh peserta ujian pada saat pelaksanaan ujian, oleh karena peserta didik harus memiliki nomor HP pengawas ujian. Saya yakin putra-putriku semua siswa kelas 12 sudah berkomunikasi intens dan sangat aktif kepada Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Saya berdoa semoga ujian sekolah nanti lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Berikutnya, Bapak Ibu orang tua dan anak-anakku yang berbahagia. Berikutnya tata tertib peserta ujian sekolah. 1. Peserta ujian harus menyiapkan ponsel Android atau laptop atau PC, iPhone atau apapun sebelum waktu pelaksanaan ujian dimulai. Mohon maaf yang terkendala mungkin HP-nya rusak sebelum pelaksanaan agar dicek dulu. Ketika nanti pelaksanaan ada HP yang rusak, mohon dengan hormat Bapak Ibu orang tua yang kagungan HP sementara bisa untuk ujian putra-putrinya terlebih dahulu. Mohon dengan sangat dan mohon maaf kalau mengganggu Bapak Ibu orang tua wali. 2. Peserta ujian harus menghidupkan ponsel Android dan meyakinkan kekuatan sinyal atau ketersediaan jaringan internet. Monggo diyakinkan bahwa internetnya lancar. 3. Peserta ujian harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dilarang berkumpul di tempat tertentu dalam mengerjakan ujian. Tadi kan saya sudah pesan di kamar yang aman dan nyaman, di rumahnya masing-masing. Meskipun saya tidak bisa cek satu persatu. Berikutnya, peserta ujian dilarang mengerjakan soal ujian dengan bekerja sama dengan peserta ujian yang lainnya. Anak-anakku, tadi di awal sudah saya sampaikan, prestasi penting.
Artinya nilai yang baik itu sangat penting. Tetapi jujur itu lebih utama. Dan kejujuran itu adalah sangat mulia. Berikutnya, peserta ujian dilarang membuka buku atau catatan dalam bentuk apapun untuk membantu menjawab soal ujian. Meskipun ini saya tidak tahu sama sekali, karena kalian di rumahnya masing-masing. Iya, tetapi tadi tata tertib ini dibuat untuk mengajak kita berperilaku, bekerja jujur. Sekali lagi, kepala sekolah, Bapak Ibu guru, sama sekali tidak bisa cek kalian di rumah masing-masing. Berikutnya, peserta ujian mulai mengerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Anak-anak, tolong jaga kesehatan dan berkonsentrasi penuh antara tanggal 29 Maret sampai 8 April. Maaf, kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan ujian sekolah atau pendidikan dikesampingkan dulu. Sekali lagi, jaga kesehatan dan kenyamanan. Berikutnya, peserta ujian dapat melaporkan kepada pengawas kelas apabila menemui kendala dalam pelaksanaan ujian. Monggo, seperti kalau pada waktu ulangan tengah semester atau ujian akhir semester kemarin. 8. Atau berikutnya, peserta ujian harus mengirimkan jawaban ujian, submit, sebelum waktu ujian selesai atau habis. Berbeda dengan KBM atau kegiatan belajar mengajar anak-anakku semuanya, ujian ini sangat ditentukan oleh waktu tadi. Cermati jadwal sebaik-baiknya. Ketika istirahat, maaf, mengingatkan, jangan tidur, nanti tidak kebablasan. Anak-anak, jadi saya yakin itu kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berhasil ujian tahun ini meskipun harus dengan online atau daring. Berikutnya, keterlambatan pengiriman jawaban ujian, submit, menjadi tanggung jawab peserta ujian. Apabila peserta mengalami keterlambatan dalam pengiriman hasil ujian, dapat melaporkan kepada pengawas kelas melalui WA. Jadi kalau terhambat karena teknis, agar selalu komunikasi menghubungi wali kelas masing-masing. Ya, karena hubungannya nanti dengan jadwal berikutnya. Berikutnya, selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang. Ini bahasa tata tertib ya. Menanyakan jawaban kepada siapapun. Memberitahukan jawaban kepada siapapun. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. Mengganti atau digantikan orang lain dalam menjawab soal. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Ini aturan ketika dulu dilaksanakan di sekolah. Meskipun di rumah, anak-anakku, saya yakin, sekali lagi, kalian akan bekerja dengan jujur. Berikutnya, pemeriksaan penilaian. Hasil ujian sekolah secara otomatis akan terkoreksi melalui aplikasi Google Form dan Microsoft Teams. Hasil ujian akan terekap dan di-download melalui format Excel. Download hasil ujian dilakukan oleh proktor sesuai dengan pelajaran yang diujikan. Hasil download diserahkan kepada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran memverifikasi nilai ujian sekolah. Hasil verifikasi selanjutnya diserahkan kepada panitia ujian untuk dilakukan pengolahan atau rekapitulasi nilai sekolah. Penentuan nilai sekolah. Nilai ujian sekolah direkap untuk semua mata pelajaran. Nilai sekolah dinyatakan dalam rentang 0 sampai dengan 100 tanpa angka di belakang koma. Perhatikan itu, 0 sampai 100 tanpa angka di belakang koma. Itu ada artinya, berarti nilainya mutlak. Pengolahan nilai sekolah
tolong dicermati antara nilai ujian sekolah dengan nilai sekolah. Nomor 3 ini, pengolahan nilai sekolah dengan ketentuan 60% nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 6 dan 40% nilai ujian sekolah. Sebagai gambaran, anak-anakku, nilai rapot semester 1 sampai dengan 6 itu di rata-rata. Kemudian diberi bobot 60%. Ditambah dengan 40% dari nilai ujian sekolah. Itu menjadi nilai sekolah. Berikutnya, pengolahan nilai dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Sekolah. Bapak Ibu orang tua yang berbahagia serta anak-anakku yang saya banggakan. Berikutnya kriteria kelulusan ujian sekolah. Tolong dicermati dengan sebaik-baiknya. 1. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh SMA Negeri 1 Banyudono. Ya. Mulai sejak 2020 tidak ada ujian nasional. Sehingga kelulusan peserta didik ditetapkan oleh sekolah. Dalam hal ini oleh SMA Negeri 1 Banyudono. 2. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA Negeri 1 Banyudono setelah A. Menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Semester 1 sampai 6. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Anak-anakku, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi kalau hanya cukup tidak memenuhi syarat. Semoga anak-anakku semua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan bahkan semoga ada yang sangat baik. Berikutnya C. Mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Banyudono. Syarat untuk bisa mendapatkan nilai ujian sekolah kan harus mengikuti nilai ujian sekolah yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Banyudono dari tanggal insya Allah 29 Maret 2021 sampai dengan 8 April 2021. D. Ini anak-anak yang paling penting, memperoleh nilai sekolah sekurang-kurangnya rata-rata 70 untuk semua mata pelajaran yang diujikan dan tidak kurang dari 60 setiap mata pelajaran. Hasil olahan di atas tadi, nilai sekolah tadi diperoleh dari 60% kali rata-rata rapot semester 1 sampai 6 ditambah 40% kali nilai ujian sekolah. Itu disebut nilai sekolah. Nah, untuk lulus maka nilai sekolah sekurang-kurangnya rata-rata 70 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Dan tidak ada yang kurang dari 60 untuk setiap mata pelajaran. Artinya begini, yang D ini yang paling penting. Ketika ada salah satu mapel hasil olahan nilainya 59, berarti syarat D ini tidak terpenuhi. Saya ulang sekali lagi. Ketika ada salah satu mapel hasil olahan, nilai sekolah itu diperoleh 59, berarti syarat ini tidak terpenuhi. Tetapi kalau ada salah satu mapel nilainya 61, kemudian ada mapel yang lain
79 itu berarti 79-nya itu menutup yang 61. Sehingga ketika dirata-rata menjadi 70. Dan nilai 61 tadi lebih dari 60 yang dipersyaratkan. Nah, ini mohon pencermatan sebaik-baiknya. Sekali lagi, D ini, syarat kelulusan D inilah yang menjadi perhatian kita. Berikutnya, pengumuman kelulusan peserta didik SMA Negeri 1 Banyudono akan disampaikan kemudian. Kita menunggu dari pemerintah pusat. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Bapak Ibu orang tua siswa yang berbahagia, yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya sayangi, yang menentukan kelulusan setelah kalian mengerjakan ujian sekolah, itu adalah rapat Dewan Guru. Maaf, bukan kepala sekolah, bukan wakil kepala sekolah, juga bukan salah satu guru mapel. Bapak Ibu, sekali lagi, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Berikutnya, penerbitan ijazah. Peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh ijazah, yang insya Allah kita tunggu belangko ijazahnya dari pemerintah pusat. Dan SMA Negeri 1 Banyudono menerima belangko ijazah dan memeriksa keabsahan serta jumlahnya dan dibuat berita acara serah terima. Berikutnya, terakhir, penyelenggaraan ujian sekolah didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dari BOS. Sekali lagi, anak tidak dipungut biaya. Pemantauan dan evaluasi ujian sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sanksi, peserta ujian yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi oleh pengawas sebagai berikut dan seterusnya gitu. Karena mohon maaf, kami tidak bisa cek satu persatu, ya semoga kalian tidak melanggar begitu saja gitu. Jadi itu sebagai peringatan untuk kita semua saja. Terakhir, dari pos ini, 1, pos ujian sekolah SMA Negeri 1 Banyudono ini disusun untuk dipedomani dalam pelaksanaan ujian sekolah SMA 1 Banyudono tahun pelajaran 2020-2021. 2, segala sesuatu yang belum diatur dalam pos ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 3, jika terdapat kekeliruan dalam pos ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banyudono, Dr. Andes Mahatma Joko Subandi MPD, cap ditandatangani. Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya akhiri, saya sampaikan sekali lagi, saat pelaksanaan ujian sekolah meskipun daring atau dari rumah, sekali lagi saya mohon dengan hormat tetap memakai seragam yang berlaku. Ini akan berpengaruh secara psikis, sungguh-sungguh mengerjakan ujian dengan jujur dan semangat tinggi. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan membanggakan. Ikuti jadwal secara tertib dan berintegritas. Insya Allah besok kalian akan membuat fakta integritas. Jadi mari kita ikuti ujian sekolah ini dengan semangat yang tinggi. Akhirnya SMA Banyudono the best choice, the best choice, the best choice, yes. Segala kekurangan mohon maaf. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Opi. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mahatma Djoko Subandi, MPD, atas pemaparan informasi yang diberikan. Silakan kepada Bapak Ibu orang tua wali maupun anak-anakku semuanya, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat Zoom. Baiklah, saya cek terlebih dahulu. Baiklah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas pemaparan informasi mengenai ujian sekolah yang akan diadakan pada tanggal 29 Maret hingga 8 April tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya yang sudah menyimak acara sosialisasi dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan ujian sekolah mendatang dapat berjalan dengan baik. Tidak ada kendala suatu apapun. Dan anak-anakku semuanya mendapatkan nilai yang terbaik. Selalu sehat dan semangat. Saya mewakili pihak yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Marilah kita tutup acara sosialisasi ujian sekolah pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.